Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Fitra Darmawan akan menjelaskan tentang materi kekuasaan VOC di Indonesia hingga materi politik etis. Masa kekuasaan VOC di Indonesia, VOC atau dikenal sebagai kongsi dagang atau perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah. Pada saat itu Belanda sedang berjuang melawan Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan. Pemerintahan Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas prakarsa Prince Maurits, VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan menghindari pemonopolian perdagangan rempah-rempah. Selain itu juga VOC memiliki hak oktroy atau hak istimewa, yaitu contohnya hak mencetak uang sendiri, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, hak memerintah negara yang diduduki, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 20 Maret 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Sekian materi kekuasaan VOC. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Bataaf di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda dan muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai oleh Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Bataaf yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia di bawah kekuasaan Bataaf. Raja William V kemudian menyampaikan surat yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan ke Perancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan. Bataaf ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis, pemimpin Bataaf, menunjuk Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Tugasnya untuk mempertahankan Jawa, menghapus feodalisme, dan membuat berbagai kebijakan pertahanan, yaitu memperbanyak jumlah pasukan pribumi, membuat angkatan Legion Mangkunegara, dan membangun jalan raya di Anyer sampai Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahan: mengangkat bupati
sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan dan kebijakan peradilan. 3 peradilan yaitu orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi, yaitu untuk membuat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi, melakukan membayar pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia. Rakyat harus menyerahkan hasil pertanian dan menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri, lalu dipecat. Kemudian Janssens dipilih. Pada 1806 Janssens terusir karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris. Pada 26 Agustus 1811 Batavia dikuasai oleh Inggris. Janssens meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tidak ada hasilnya dan tetap kalah. Pada September 1811 Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Pulau Jawa harus diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di pemerintah Inggris. Yang materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811 Raffles ditunjuk dan berprinsip segala kerja rodi, penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, dan tanah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintah, membagi Pulau Jawa jadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintahan. Kebijakan sosial ekonomi, menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, dan memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan petani menyewa tanah meskipun tanah itu pemilik petani tersebut. Harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, yaitu kurangnya pengawasan. Kemudian bupati lebih kuat dibandingkan sistem Inggris, dibandingkan asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1815 Raffles diganti oleh John Vendal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Kemudian selanjutnya materi tentang kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa. Pada tahun 1829 Van den Bosch mengajukan usulan harus melakukan penanaman tanaman di penjajahan yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi
dijadikan kerja rodi atau dijadikan tanam paksa. Ketentuannya yaitu petani harus menyediakan 1/5 tanahnya. Kemudian tanah yang digunakan bebas pajak. Hasil panen diserahkan kepada pemerintah. Pekerjaan diawasi oleh penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran, maka semakin besar pula bonusnya. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelewangan terhadap luas tanah. Tanah 1/5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada masa 1860-an terbit 2 buku, Sticker Contraction oleh Franzen, kemudian Max Havelaar oleh Dekker. Sejak itu sistem paksa mulai dihapus, diganti oleh sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka yaitu sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta, dan ditandai dikeluarkannya undang-undang agraria dan gula. Pelaksanaan pintu terbuka, perkebunan tebu dan perkebunan tembakau. Dampaknya memberi keuntungan kepada pihak swasta dan hasil-hasilnya mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang materi politik etis. Program politik etis, edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, imigrasi sebagai perataan penduduk, penyimpangan politik etis, edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Kemudian dampaknya pembangunan sarana aktivitas pertanian dan pembangunan sarana transportasi. Sekian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.